apabila seseorang menabrak seekor kucing, maka dia beranggapan dia akan mendapatkan nasib sial. Ini semua kesyirikan. Tidak ada hubungannya seseorang menabrak kucing dengan dia ditimpa kesialan, tidak ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini setiap kenikmatan yang kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita, dengan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Dan yang paling penting adalah di antara cara bersyukur yang hendaknya kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, hendaknya nikmat tersebut kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah 3 cara bersyukur yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Yang pertama, hendaknya hati kita bersyukur kepada Allah dengan kita meyakini bahwasanya setiap kenikmatan yang kita peroleh itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita buktikan, kita tunjukkan dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang bisa istiqamah di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang lain yang harus ditempuh oleh seseorang ketika dia ingin sukses baik dalam perkara dunia, terlebih lagi dalam perkara akhirat, melainkan dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah terdapat pada diri Rasul suri teladan yang baik bagi kalian. Kata para ulama, dalam hal apa saja? Maka teladan yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sukses di dalam berdagang, maka contohlah Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi sukses sebagai seorang suami, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sukses menjadi seorang pemimpin, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Malam ini kita akan sama-sama mempelajari tentang
pembahasan yang terdapat di dalam kitab At-Tauhid yang diberi judul dengan At-Tatayyur. Pembahasan tentang bab tentang hukum-hukum at-tiyarah. Jadi boleh kita ucapkan at-tiyarah dan boleh juga kita ucapkan at-tatayyur. Kenapa dikatakan at-tiyarah? Kenapa dikatakan at-tatayyur? Karena at-tiyarah berasal dari at-ta'ir yang artinya adalah seekor burung. Karena di antara keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai keyakinan apabila mereka hendak melakukan perjalanan, apabila mereka hendak melakukan safar, maka mereka akan mencari seekor burung kemudian mereka melepaskannya. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan mereka atau safar mereka atau perkara-perkara yang akan mereka lakukan. Namun kebalikannya, apabila seekor burung tersebut terbang ke sebelah kiri, maka mereka akan mengurungkan niat mereka untuk bepergian dan untuk melakukan perkara-perkara yang lainnya. Dan ini merupakan kesyirikan. Dan inilah yang dimaksud dengan tiara secara bahasa, diambil dari kata at-ta'ir yang artinya burung. Jadi orang-orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, apabila mereka ingin berangkat ke sebuah tempat atau mereka ingin melakukan safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung. Kalau terbangnya ke kanan, oh aman ini, lanjut perjalanan. Tetapi kalau seandainya burung tersebut terbang ke sebelah kiri, maka mereka akan mengurungkan niat mereka untuk bepergian. Sedangkan secara syar'i, yang dimaksud dengan tiara adalah seseorang beranggapan sial dengan sesuatu yang dia lihat. Ini yang pertama. Yang dimaksud dengan tiara atau tatayyur adalah ketika seseorang merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dia lihat. Kemudian yang kedua, dia berasa bernasib sial dengan sesuatu yang dia dengar. Kemudian yang ketiga, dia bernasib sial dengan sesuatu yang dia ketahui. Maka ini semua tatayyur. Maka ketika seseorang melihat sesuatu yang dia lihat, misalnya di antara keyakinan kalau di kampung saya itu, apabila seseorang hendak melakukan suatu pekerjaan, kemudian ketika mereka berada di jalan, kemudian mereka berjumpa dengan seekor ular, maka mereka berkeyakinan hari ini akan sial. Maka ini semua kesyirikan. Demikian juga apabila seseorang mendengar sesuatu yang dia menganggap dirinya akan mendapatkan kesialan, seperti misalnya kalau di kampung saya itu, kalau ada seekor burung apa namanya? Burung hantu ya. Apabila ada seekor burung hantu datang di malam hari atau di belakang rumah seseorang kemudian dia berbunyi, maka di antara keyakinan sebagian kaum muslimin, mereka berkeyakinan akan ada orang yang meninggal. Maka keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan kesyirikan. Tidak ada pengaruhnya datangnya burung hantu dengan meninggalnya seseorang. Karena semua terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebagian tempat juga ada keyakinan apabila kupu-kupu misalnya masuk ke dalam sebuah rumah, mereka berkeyakinan hari ini pasti akan ada datang tamu. Maka banyak-banyak masak nasi. Ternyata tak datang tamunya, mubazir jadinya. Ini semua kesyirikan. Dan di tempat saya tinggal, di kampung saya ini masih berlaku. Apabila orang-orang kampung melihat ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, mereka berkeyakinan akan datang seorang tamu, maka mereka akan mempersiapkan baik makanan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan kesyirikan. Dan di antara tatayyur yang paling merajalela di negeri kita ini adalah apabila seseorang menabrak seekor kucing, maka dia beranggapan dia akan mendapatkan nasib sial. Ini semua kesyirikan. Tidak ada hubungannya seseorang menabrak kucing dengan dia ditimpa kesialan, tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara itu adalah kesyirikan. Tiara itu adalah kesyirikan. Tiara itu adalah kesyirikan. Sebanyak 3 kali Rasulullah mengulang ini. Tadi yang dimaksud dengan tiara adalah seseorang
merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dia lihat, dengan sesuatu yang dia dengar, dan dengan sesuatu yang dia ketahui. Ini semua adalah kesyirikan. Maka sebagian orang beranggapan kalau dia menabrak seekor kucing, maka dia harus mengkapani kucing tersebut dengan kaos dalamnya dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak, nanti dia akan ditimpa kesialan. Ini semua adalah kesyirikan. Namun kalau seandainya Allah takdirkan kita menabrak seekor kucing, kemudian kita menguburkannya, maka ini tidaklah masalah. Karena kalau kita tidak menguburkannya akan mengganggu orang lain, akan tercium bau yang tidak enak darinya, maka boleh bagi kita menguburkannya. Namun jangan kita berkeyakinan kalau kucing ini tidak dikuburkan, kalau kucing ini tidak dikain kapankan dengan pakaian kita, maka orang yang menabrak kucing tersebut akan mendapatkan kesialan. Maka ini termasuk at-tiyarah dan masuk ke dalam perkara kesyirikan. Jelas tadi Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun. Diulangi oleh Rasul karena pentingnya perkara ini. Tiara itu adalah kesyirikan. Tiara itu adalah kesyirikan. Tiara itu adalah kesyirikan. Dan di antara bentuk tiara juga di zaman sekarang ini, apabila ada seorang anak bayi yang baru lahir, maka keyakinan sebagian orang, apa namanya? Bahasa yang lain. Anak bayi ya. Apa namanya? Ada yang tahu? Ari-ari bayi kan? Ya. Sebagian tempat mereka berkeyakinan kalau ari-ari bayi tersebut tidak ditanam dan tidak diberikan wewangian dan lain-lain sebagainya, maka akan memberikan bahaya kepada anak tersebut. Maka kita katakan tidak ada pengaruhnya. Bahkan di sebagian tempat mereka berkeyakinan kalau ari-ari tersebut dikubur dengannya tulisan, dikubur dengannya buku, pena dan lain sebagainya, maka kelak anak tersebut akan menjadi orang pintar. Ini tidak ada pengaruhnya. Bahkan ada sebuah cerita, ini sudah dilakukan. Toh anaknya ketika besar tak menjadi orang pintar, bodoh juga. Karena ini tidak ada pengaruhnya dengan nasib baik atau nasib sial yang akan ditimpa, yang akan didapatkan oleh seseorang. Maka hendaklah seorang muslimin menghilangkan keyakinan-keyakinan yang seperti ini, karena ini merupakan syirik dan hukumnya bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar dan bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Tiara ini, kalau seandainya seseorang hanya menjadikan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar itu hanya sebab, namun dia tetap meyakini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah, maka dalam keadaan ini dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Walaupun dikatakan syirik kecil, namun lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Jadi paham ya? Jadi jangan kita ketika mendengar syirik kecil, oh nggak apa-apa, kan kecil. Jangan seperti itu. Ketika dikatakan syirik kecil, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar apa? Membunuh, berzina, merampok, korupsi dan lain-lain sebagainya. Syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Kalau seandainya dia tetap meyakini bahwasanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang memberikan kebaikan atau nasib sial, ini hanya sebagai sebab apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, maka terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Walaupun dikatakan syirik kecil, dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar apabila dia berkeyakinan bahwasanya sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar atau sesuatu yang dia ketahui itulah yang bisa memberikan kebaikan dan kemudaratan baginya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Namun biasanya kebanyakan kaum muslimin di negara kita ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Mereka tetap yakin bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat Allah, namun ini hanya sebagai sebab aja, Ustaz. Iya, itu sebab, namun sebabnya salah. Karena ketika seseorang ingin melakukan sebab, maka hendaklah sebab tersebut harus diizinkan oleh syariat kita.
Bahkan di sebagian tempat kalau ada pasangan yang hendak menikah, maka dilihat dulu tanggal lahirnya cocok nggak sama hari yang akan diadakan akad nikah tersebut. Dipas-paskan dulu. Kalau tak pas ditunda akad nikahnya. Padahal si kawannya udah pengen kali mau nikah. Yang sial adalah ketika ditunda pernikahan. Orang sudah mau menikah ditunda. Itu yang sial. Maka tidak ada. Hari itu semua sama. Minggu itu semua sama. Kecuali ada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, ada dalilnya. Kecuali ada bulan-bulan yang Allah istimewakan, ada dalilnya. Baru kita berkeyakinan bahwasanya hari tersebut lebih afdal. Di antara hari yang paling afdal yang Allah jelaskan dalam satu minggu adalah hari Jumat. Kita yakini itu yang paling afdal. Yang herannya hari yang paling afdal hari Jumat, di sebagian tempat kalau hari Jumat itu katanya melangsungkan akad nikah tak bagus katanya. Ini gimana nih? Udah jelas hari yang paling baik hari Jumat selama satu minggu. Kok dibilang pula hari sial hari Jumat? Tidak boleh melakukan akad nikah dan lain sebagainya. Maka ini semua termasuk tiara. Maka ini semua termasuk tiara. Maka hendaknya ketika ada orang yang ingin menikah, maka mereka laksanakan akad nikah tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Kapan yang memudahkan bagi mereka ya udah lakukan. Mau hari Minggu silahkan. Mau hari Senin silahkan. Mau hari Kamis silahkan. Karena semua hari itu adalah hari yang baik. Yang mendatangkan kesialan adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Ininya yang penting. Adapun hari itu semua sama. Minggu semua sama, bulan semua sama, tahun semua sama. Yang mendatangkan kesialan adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka kita katakan dia sial hari itu. Maka yang bisa memberikan bahaya bagi seseorang atau memberikan dampak buruk bagi seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian penyebabnya gara-gara perbuatan tangan kalian. Yang buat sial itu ketika kita melakukan kemaksiatan, bukan harinya, bukan tanggalnya, bukan bulannya, tetapi yang membuat sial adalah ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka hendaknya seorang mukmin menghindari keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Itu biasanya kalau orang-orang yang membangun jembatan biasanya harus dipersembahkan tumbal dan lain-lain sebagainya, ya kan? Kalau tak disembeli kerbau dan lain-lain sebagainya, ini jembatannya nanti akan cepat roboh. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan kita menyembeli kerbau dengan kuat atau tahannya suatu bangunan? Tak masuk di akal. Tetapi kalau kita katakan misalnya semennya kurang ya, maka cepat roboh, ya masuk di akal, ya kan? Pembangunannya asal-asalan aja masuk di akal. Tetapi ketika dikaitkan kalau tidak disembelih lembu, ayam dan lain-lain sebagainya di sebuah jembatan yang baru selesai, maka akan cepat hancur. Tidak ada kaitannya. Secara akal kita aja tidak ada kaitannya. Ada nggak kaitannya kira-kira? Nggak ada kaitannya. Maka setiap orang melakukan kesyirikan, kalau kita pikirkan dengan hati yang jernih, semua yang mereka lakukan tidak masuk di akal. Tidak ada kaitannya. Maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan sikap tatayyur ini. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallahu yudhibu bitawakkul." Tiara itu adalah kesyirikan, kata Rasul. Diulang 3 kali. Dan setiap kita pasti pernah merasakan ini. Setiap kita pasti merasakan yang seperti ini. Tetapi apa obatnya? Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, Allah hilangkan rasa was-was tersebut dengan bertawakal kepada Allah. Ya kan? Setiap kita pernah mengalami tatoyur nih. Tapi dihilangkan dari sifat tatoyur tersebut dengan kita sandarkan setiap perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan orang-orang yang melakukan tatoyur ini, dia sudah melakukan kesyirikan. Yang pertama, dia sudah bertawakal kepada selain Allah, ya kan?
Orang yang tatoyur, maka dia bertawakal kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai keyakinan tatoyur ini, dia melakukan sebab yang seharusnya itu bukanlah menjadi sebab. Bisa dipahami ya? Sebagainya tadi sebab. Mereka menyembelih lembu, sapi dan lain-lain sebagainya, tujuannya agar jembatan tersebut kuat. Itu bukanlah sebab. Atau seseorang berkeyakinan kalau ada burung hantu yang datang di malam hari kemudian dia berbunyi akan ada yang meninggal. Itu sebab yang salah. Tidak ada kaitannya orang yang meninggal dengan burung hantu. Maka kita katakan hukum orang-orang yang melakukan tatoyur hanya dua saja. Kalau dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil, dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Maka senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan kepada kita tentang haramnya tatoyur ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Firaun dan orang-orang yang mengikuti Firaun di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Jadi Firaun dan para pengikutnya mereka mengatakan kalau didatangkan kepada mereka kebaikan, panen mereka berhasil atau mereka mendapatkan rezeki yang banyak, maka mereka mengatakan ini adalah karena usaha kami. Kemudian Allah mengatakan wa in tusibuhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa ma'ahu wa man ma'ahu. Namun apabila mereka mendapatkan suatu keburukan, panen mereka misalnya gagal, mereka tidak mendapatkan rezeki, maka nasib sial tersebut atau keburukan tersebut mereka lemparkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Berarti sebelum zaman sekarang ini, di zaman-zaman dulu sudah ada orang yang bersifat tatoyur ini. Sudah ada orang-orang yang berkeyakinan tentang tatoyur ini. Di antaranya siapa? Firaun dan pengikutnya. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki dan lain-lain sebagainya, mereka mengatakan ini kami peroleh karena usaha kami. Tetapi ketika panen mereka gagal, ketika rezeki mereka dipersempit oleh Allah, ketika mereka mendapatkan musibah dan cobaan dan keburukan-keburukan lainnya, maka mereka mengatakan ini disebabkan karena Musa dan pengikutnya. Ini gara-gara Musa, ini kerjanya berdakwah aja. Ini penyebabnya gara-gara Musa ini sama kaumnya, kerjanya berdakwah aja. Mereka kaitkan nasib baik kepada diri mereka sendiri. Kalau yang didapat kebaikan, oh ini karena usaha kami. Tetapi ketika mereka ditimpa musibah atau cobaan dan lain-lain sebagainya, maka mereka mengatakan itu disebabkan karena Musa dan pengikutnya. Padahal kita katakan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diantara sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah ke tempat tersebut, bukan kebalikannya. Maka beruntung kita kalau ada orang-orang di belakang padak ini mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Ini diantara sebab Allah turunkan keberkahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka semua beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka akan kami turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Maka kita beruntung ketika ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sibuk berdakwah, sibuk melakukan amal soleh. Bersyukur kita, karena ini diantara sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada sebuah tempat, pada sebuah kampung. Kebalikannya, kalau penduduk suatu kampung, suatu negeri mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah akan turunkan azab di kampung tersebut. Seperti itu. Tapi para Firaun dan para pengikutnya mereka membalikkan. Jadi kalau mereka mendapatkan kebaikan dan hal-hal yang baiknya yang menyenangkan mereka, mereka katakan ini gara-gara usaha kami. Tapi ketika ditimpa musibah, rezeki mereka sempit, kemudian panen mereka gagal dan lain sebagainya, ini disebabkan karena Musa
dan pengikutnya. Padahal orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, ini diantara penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka dari sini juga kita pahami, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Namun jangan selamanya kita beranggapan rezeki itu hanya duit aja. Jangan kita beranggapan ketika dikatakan rezeki, oh harus ada ini angka-angkanya, 50.000, 100.000, 1 juta dan lain sebagainya. Ini bukan. Rezeki itu maknanya luas. Ketika kita bisa sholat, itu rezeki dari Allah. Ketika kita bisa ngaji, belajar seperti ini malam ini rezeki dari Allah. Ketika badan kita sehat, ini rezeki dari Allah. Seperti itu ya. Namun kebanyakan orang kalau dikatakan rezeki, ya pasti ada bilangannya, nominalnya gitu kan. Padahal rezeki itu maknanya umum. Jadi setiap yang dikatakan rezeki, setiap yang memberikan manfaat bagi kita, itu adalah rezeki. Maka diantara sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada sebuah kampung atau sebuah negeri dengan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita lihat, kalau suatu negara itu penduduknya melakukan kemaksiatan aja, banyak cobaan, banyak musibah. Memang seperti itu. Ketika orang-orang sudah mulai jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Rasulullah SAW, tak peduli mereka lagi belajar agama Islam nih. Alhamdulillah di belakang Padang kami lihat semakin hari semakin banyak belajar. Alhamdulillah ini. Tak peduli mereka sama ilmu agama, tak peduli melakukan ketaatan kepada Allah, yang dilakukan hanya kemaksiatan. Tunggulah akan Allah turunkan adab ke tempat tersebut. Dan kalau Allah sudah turunkan adab, tak pandang bulu, baik orang soleh atau tidak, kena semua. Kita lihat ketika terjadi tsunami, semua kena, yang soleh pun kena. Maka diantara hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah atau bala kepada sebuah negeri adalah dengan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Ternyata sebelum zaman kita sekarang ini, jauh-jauh hari di zaman Nabi Musa sudah ada orang seperti ini. Yang lebih parahnya, ini nasib sial dikaitkan kepada orang lain. Ini lebih parah ini. Kalau kebaikan mereka mengatakan ini gara-gara usaha kami. Tapi kalau mereka mendapatkan keburukan, ini gara-gara Nabi Musa dan pengikutnya. Subhanallah. Kemudian diantara dalil yang menjelaskan kepada kita tentang larangnya seseorang mempunyai keyakinan tatayyur, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sering sampaikan, kalau dikatakan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tak mungkin salah. Bahkan para ulama mengatakan kitab yang paling sempurna, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Maka seorang muslim harus punya kitab ini. Selayaknya bagi seorang muslim punya kitab ini. Kitab Sahih Bukhari Muslim dibaca kandungannya. Karena kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, La adwa wala tiyarata wala hamma wala safar wala naw wala gul. Kita jelaskan makna hadis ini. Yang pertama, kata Rasulullah, di antara perkara-perkara yang Rasulullah nafikan adalah yang pertama, qala la adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Jadi penyakit itu memang ada penyakit yang menular. Namun kita harus yakin penyakit tersebut menular gara-gara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah. Demikian juga di zaman sekarang nih, masalah virus corona nih. Ya kan, kita ketahui bisa menular.
Kita yakini ada penyakit yang menular, namun tetap kita yakin itu semua dengan takdir dan ketentuan Allah. Jangan kita terlalu takut dengan penyakit menularnya, tapi yakinlah yang menentukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Tidak ada menular, tidak ada penyakit menular yang terjadi dengan sendirinya, semua dengan ketentuan Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Tentunya bertawakal dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar juga. Namun jangan kita fokus dengan penyakit menularnya tuh, virus coronanya, jangan fokus ke situnya. Kita fokus semua sudah ditakdirkan oleh Allahnya. Sembari kita melakukan ikhtiar. Jangan sebab kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tiyarata, dan tidak ada keyakinan tatoyur. Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dan sesuatu yang diketahui. Wala hamma, dan tidak ada juga pengaruh burung hantu seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau ada burung hantu yang datang di malam hari atau berbunyi, maka ada orang yang meninggal. Tidak ada pengaruhnya, kata Rasulullah. Wala safar, demikian juga tidak ada kaitan bulan Safar. Karena di antara keyakinan orang jahiliyah, di antara keyakinan orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka tidak mau menikah di bulan Safar. Ternyata keyakinan seperti ini jauh-jauh hari sudah ada orang berkeyakinan seperti ini. Dan di zaman sekarang semakin banyak pengikutnya. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka tidak mau menikah di bulan Safar. Mereka menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Maka Rasulullah membantah wala Safar. Tidak juga dengan bulan Safar. Maka silakan membuka usaha di bulan apa saja. Silahkan melangsungkan pernikahan di bulan apa saja. Yang mau nambah silahkan. Ada yang mau nambah? Ini bercanda aja. Kayaknya tegang-tegang aja tadi antum dari tadi. Ini bercanda aja. Silahkan. Bulan apa aja? Hari apa aja? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya. Kemudian Rasulullah mengatakan wala naum, dan tidak juga bintang menurunkan hujan dengan sendirinya. Karena di antara keyakinan seorang, oh kalau seperti ini nanti bintangnya hujan nih. Oh kalau seperti ini cuacanya nanti hujan nih. Dan dia yakin dengan sebab tersebut, syirik. Bisa dipahami ya? Oh biasanya kalau anginnya datang dari sana, hujan nanti nih. Oh kalau mendung seperti ini biasanya seperti ini nih. Kalau dia yakini sepenuhnya dengan sebab tersebut, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Itu misalnya dia berkeyakinan sepenuhnya, oh kalau musim bintang tak ada ikan nih, tak ada lauk nih, tak akan ada rezeki nih, kata dia. Dia kaitkan rezeki dia dengan bintang yang terang, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik.